Lebih dari 2 tahun Royke jadi buronan, kapan Kapolda bergelar profesor bisa menangkapnya? Publik Maluku kini tengah menaruh harapan besar sekaligus kritik tajam terhadap institusi kepolisian daerah atau Polda Maluku. Pertanyaan besar menyeruak di tengah masyarakat. Mengapa seorang mantan camat bisa begitu sulit ditangkap oleh jajaran kepolisian yang kini dipimpin oleh seorang jenderal bergelar profesor? Royke Marten Madobafu, mantan camat Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB, telah menyandang status daftar pencarian orang atau DPO sejak November 2023. Namun, hingga awal tahun 2026 ini, jejaknya seolah menguap, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh bagi korban dan keluarganya. Kasus ini telah melewati 3 kepemimpinan Kapolda Maluku. Penetapan status tersangka dan DPO dimulai di era Irjen Pol Lotaria Latif. Tongkat estafet kemudian berpindah ke tangan Irjen Pol Edi Tambunan pada 5 Juli 2024. Di awal masa jabatan Edi Tambunan, gelombang aksi demo dari aktivis sempat pecah di Mapolda Maluku pada Selasa 23 Juli 2024. Meski saat itu Edi telah memerintahkan jajarannya untuk serius memburu Royke, sang DPO tetap melenggang bebas hingga akhir masa jabatannya pada Agustus 2025. Kini kursi kepemimpinan diduduki oleh Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto. Gelar profesor yang disandangnya menjadi tumpuan harapan bahwa pendekatan strategis dan intelektual Polri mampu mengakhiri pelarian Royke. Namun sejak Agustus 2025 hingga saat ini belum ada titik terang yang nyata. Tak hanya posisi Kapolda, 2 perwira yang menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum pun dinilai tak berdaya. Kombes Pol Andri Iskandar menjabat saat kasus dilaporkan hingga penetapan status DPO. Kemudian Kombes Pol Dasmin Ginting melanjutkan perburuan, namun hingga kini Royke belum juga diciduk. Royke bukan sekadar buronan biasa. Ia adalah tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Peristiwa keji ini terjadi pada 9 Juli 2022 dengan modus mengajak korban seorang siswi SMK berinisial A untuk jalan-jalan menggunakan mobil. Royke justru melancarkan aksi bejatnya di kawasan Gunung Malintang Piru, dekat kantor DPRD SBB. Tak berhenti di situ, pelaku juga mengambil foto tanpa busana korban untuk dijadikan alat ancaman agar korban tutup mulut. Tindakan ini menambah daftar panjang trauma yang harus dipikul korban selama hampir 3 tahun terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.